Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Hari ini kita akan belajar tentang salah satu konsep penting dalam pemrograman, yaitu percabangan bertingkat. Dalam video ini kita akan mempelajari struktur if, else if, dan else. Logika bercabang yang lebih dari dua kondisi, serta bagaimana cara menghindari kesalahan saat membuat program percabangan di JavaScript. Ke dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membuat keputusan bertingkat. Nah, misalnya, jika kamu nilai ujiannya 90 ke atas, maka kamu akan dapat nilai A. Kalau tidak, tapi nilainya 80 ke atas, kamu dapat nilai B. Kalau tidak, tapi 70 ke atas, kamu dapat nilai C. Nah, di situ adalah contoh dari logika bercabang yang bertingkat. Pengertian dari percabangan bertingkat sendiri atau nested conditional statement adalah struktur pemrograman di mana percabangan if, else, else if di dalam percabangan lainnya. Ini berarti instruksi dari sebuah percabangan dapat menjadi percabangan lain, menciptakan struktur yang kompleks dan memungkinkan pengujian berbagai kondisi. Nah, di sini bisa kita lihat dalam flowchart. Nah, di sini ada beberapa kondisi bertingkat. Artinya jika kondisi benar maka akan dijalankan pernyataan satu. Jika salah dia akan melanjutkan ke kondisi yang kedua. Jika belum terpenuhi dia akan ke kondisi ketiga. Dan jika tidak terpenuhi dia hanya akan menjalankan pernyataan keempat. Nah, ada lagi yang disebut dengan if bersarang. Nah, if bersarang di sini merupakan kondisi yang ada di dalam sebuah kondisi. Jadi itu memungkinkan kondisi yang tidak hanya bertingkat saja, tapi bercabang. Contohnya dalam flowchart ini, di mana ada satu kondisi, dia tidak langsung menjalankan atau mengecek kondisi ke berikutnya, tapi dia akan masuk ke kondisi terlebih dahulu. Dan di sini di kondisi kedua ini percabangannya terjadi kembali atau ada sebuah kondisi untuk mencari percabangan sebelum memasuki percabangan yang selanjutnya. Nah, ini merupakan struktur dasar dari percabangan bertingkat. Dalam ini kita akan membahas dua, ada if bertingkat dan if bersarang. Perbedaan utama dari if bertingkat dan if bersarang terletak pada bagaimana kondisi dan kode dieksekusi. If bertingkat mengevaluasi kondisi satu persatu dengan hasil kondisi sebelumnya, menentukan apakah kondisi selanjutnya dievaluasi. If bersarang di sisi lainnya memiliki kondisi di dalam kondisi yang memungkinkan untuk mengevaluasi beberapa kondisi secara bersamaan. Yang dimaksud dengan memiliki kondisi dalam kondisi, nah bisa kita lihat di struktur dasarnya if kondisi. Nah, di sini dia bertingkat. If kondisi, ketika ini tidak terpenuhi, dia akan mengerjakan di kondisi else if ini atau di kondisi kedua. Nah, barulah ketika kedua kondisi di atasnya tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan kondisi yang terakhir. Nah, sedangkan dalam if bersarang yang dimaksud dengan memungkinkan untuk mengevaluasi beberapa kondisi secara bersamaan. Jadi ada kondisi di dalam kondisi. Nah, bisa kita lihat di kondisi pertama itu di dalamnya ada kondisi kedua. Nah, artinya ketika kondisi ini terpenuhi dia akan masuk ke percabangan yang kondisi kedua ini. Dan jika tidak terpenuhi dia akan langsung menjalankan kondisi else. Oke, kita lanjutkan. Bapak akan coba membuat contoh program atau mendemonstrasikan dari percabangan bertingkat yang tadi dijelaskan. Kita akan mulai dulu, kita akan buat dulu variabel dengan variabel
nilai. Kita coba isi dahulu nilainya 78. Nah, tadi kita akan membuat percabangan bertingkat. Nanti akan ada beberapa kondisi yang dijalankan satu persatu. Artinya ketika sebelum terpenuhi, dia akan terus mengecek tiap percabangannya. Sini if nilai lebih dari sama dengan 90, kita buat persamaan pertama dulu. Sini kita nilai A. Nah, kalau biasanya di percabangan sederhana itu langsung kita membuat else untuk kondisi keduanya. Nah, karena ini adalah percabangan bertingkat yang bisa memiliki lebih dari 2 kondisi, maka perintah yang dilakukan adalah else if. Nah, ini adalah percabangan keduanya. Kita berikan kondisi nilai lebih dari sama dengan 80. Maka dia akan mengerjakan pernyataan ini. Nah, kita buat lagi percabangan yang lain, masih menggunakan perintah else. Kita berikan kondisi nilai lebih dari sama dengan 70. Kita buat pernyataannya, konsol log nilainya C. Nah, di sini kita sudah memiliki 3 kondisi dengan hasil A, B, C. Nah, di dalam percabangan bertingkat kita memerlukan kondisi akhir. Nah, untuk kondisi akhir ini tidak menggunakan lagi else if, cukup dengan perintah else. Ini merupakan kondisi terakhir jika ketiga kondisi sebelumnya itu tidak terpenuhi. Kita berikan nilai atau predikat D. Oke, kita coba running. Hasilnya adalah C. Nah, di sini percabangan yang dikerjakan adalah di percabangan ketiga, C. Nah, kita coba buktikan dengan merubah nilai dari variabel nilai ini. Kita coba 95. Seharusnya jika percabangan ini memang betul bertingkat, dia akan di konsol itu akan menampilkan predikat A. Kita coba running lagi. Nah, betul A. Nah, tadi di akhir codingan itu ada kondisi terakhir yang akan dieksekusi jika ketiga kondisi sebelumnya itu tidak memenuhi syarat. Kita coba diberikan nilai 50. Nah, coba running kembali. Nah, ini nilainya adalah D. Nah, seperti itulah percabangan bertingkat. Dia akan mengeksekusi dia akan memeriksa, dan jika terpenuhi kondisinya, dia akan mengerjakan salah satu dari keempat kondisi ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang nested if atau if bersarang.
Jadi selain menggunakan else if, kita juga bisa membuat logika bercabangan di dalam percabangan lain. Nah, itu sering disebut dengan nested if atau percabangan bersarang. Nah, fungsi dari nested if ini berguna saat kita ingin memeriksa kondisi tambahan, tapi hanya jika kondisi sebelumnya sudah terpenuhi. Oke, untuk lebih jelasnya, Bapak akan mencoba membuat sebuah coding demonstrasi untuk bisa mengelaborasi nested if ini. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita buat dulu variabel nilai lagi ya, agar mudah, agar ada gambaran. Kita berikan nilai dulu 85. Kemudian kita buat percabangannya. If nilai lebih dari sama dengan 70. Nah, ini merupakan kondisi pertama. Di sini kita buat dulu pernyataannya lulus. Nah, jika sebelumnya kita langsung membuat percabangan lain ataupun kondisi lain di bawah atau di bawah if yang pertama atau di bawah percabangan pertama, jadi kita mengetik setelah kurung kurawal. Nah, karena kita membuat if bersarang gitu ya, atau percabangan bersarang, kita masih membuat lagi percabangan di dalam kurung kurawal if pertama. Nah, kita buat lagi di sini karena ini bersarang. Kita buat lagi percabangan if. Nah, di sini variabel nilai lebih dari sama dengan ini nilainya tinggi ya. Kita coba kita berikan nilai 90. Nah, di dalam percabangan. Nah, di sini kita kasih statement console. Sini nilainya kita berikan nilai atau predikat istimewa. Artinya jika nilainya itu di atas 90, dia memiliki nilai istimewa. Oke, masih di dalam kurung kurawal if pertama. Nah, kita berikan kondisi keduanya. Sini nilainya kita berikan predikat baik. Oke, agar tidak berbeda jauh ya, kita di sini berikan sangat baik saja. Sangat baik. Oke, di sini kita sudah punya satu percabangan yang di dalamnya memiliki satu percabangan gitu ya. Memiliki kondisi lagi gitu ya. Nah, ini sudah bersarang. Artinya memiliki kondisi di mana kondisi tersebut itu ada di dalam kondisi yang awal ini, yang pertama ada yang di baris 3. Nah, sekarang kita ke kondisi jika kondisi di baris ketiga yang tidak dipenuhi, kita berikan else. Di sini kita berikan saja tidak lulus. Oke, nah kita coba running dulu ya sebelum Bapak jelaskan. Nah, di sini keterangannya adalah lulus dengan predikat baik. Nah, kita coba elaborasi kenapa muncul lulus baik gitu ya.
Jadi pertama itu di baris pertama kita membuat variabel nilai dengan isi 85. Di sini ada percabangan if nilai 70. Nah, kita coba elaborasi, kita masukkan nilainya ke sini. If 85 lebih dari 70, nah itu kan nilainya true, berarti dia akan melaksanakan kondisi yang ada di dalam kurung kerawal yang bawah blok ini ya. Dia akan menjalankan percabangan ke sini gitu. Nah, 85 kemudian dia akan masuk ke baris keempat, ke baris kelima. Nah, tadi kan ini 85 lebih dari sama dengan 90 kan dia nilai berarti false ya, atau tidak terpenuhi, maka dia akan mengerjakan ini. Nah, sehingga di konsol itu munculnya lulus kemudian baik. Nah, ini sudah sesuai, ini yang dimaksud dengan bersarang. Nah, kita coba ganti nilainya misalkan dengan 92 misalkan ya. Nah, kalau 92 itu kan seharusnya kalau kita melihat percabangannya, nilainya hasilnya itu akan lulus sangat baik gitu ya. Karena di kondisi di baris ketiga ini terpenuhi gitu. Nah, kita coba running. Lulus sangat baik. Nah, ini yang dimaksud dengan if bersarang. Jadi ada percabangan di dalam percabangan. Nah, kita coba misalkan ganti lagi nilainya ke misalkan 60. Nah, kalau 60 itu kan otomatis dia seharusnya tidak lulus ya hasilnya. Kita coba running. Nah, tidak lulus. Nah, artinya ketika dia masuk ke percabangan pertama di baris ketiga, dia sudah tidak terpenuhi, makanya dia tidak akan melanjutkan eksekusi ke dalam percabangan ini, tapi dia akan langsung loncat ke else. Nah, seperti itulah percabangan bersarang. Selanjutnya kita akan membuat lagi contoh studi kasus bagaimana mengimplementasikan percabangan bertingkat. Nah, di sini Bapak mempunyai satu buah studi kasus. Kita akan membuat program kecil untuk menentukan predikat dari nilai ujian siswa menggunakan percabangan bertingkat. Oke, kita mulai saja. Kita pertama buat dulu variabel nilainya. Kita isi dulu dengan nilai 80. Kemudian kita buat percabangan pertama, if nilai sama dengan if nilai lebih dari sama dengan 90. Nah, ini percabangan pertama. Konsol log kita berikan nilai kamu A. Oke. Nah, agar cepat kita coba kopas saja yang konsolnya, karena kita hanya akan merubah kondisinya sedikit-sedikit. Kita kopas saja dari sini. Nah, untuk percobaan bertingkat, kalau kalian masih ingat di menit sebelumnya, masih di video ini, menggunakan statement else if. Oke, else if. Oke, sekarang kita nilai lebih dari sama dengan 80. Oke. Ini kita kopas dari yang tadi, berarti nilai kamu B. Oke, kita pakai statement else lagi. Oke. Nah, hati-hati untuk variabel itu baik case sensitif ya, artinya huruf kecil dan huruf besar itu berpengaruh. Nilainya C, kemudian kita bikin lagi else if nilai kurang dari. Nah, ini maaf, ini coba 60 ya, 60.
nilai D. Nah, di sini kita sudah memiliki 4 kondisi. Nah, kita akan coba nilai terakhir itu adalah nilai yang paling kecil ya, artinya yang di bawah 60 gitu. Nah, kalau di bawah 60 itu dalam satu statement yang sama, kita berarti mengakhiri kondisinya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, coba Bapak elaborasi. Nah, di sini kita memiliki 5 kondisi. Nah, ini sepertinya adalah percabangan bertingkat 90, 80, 70, 60. Kita punya nilai 80. Nah, jika benar maka dia akan mengeluarkan statement nilai kamu B. Kita coba running. Nilai kamu B. Nah, kita coba ganti nilainya. Misalkan nilainya itu kecil 50. Nah, seharusnya dia mempunyai nilai E. Kita coba running. Nah, betul ya. Nah, ini merupakan percabangan bertingkat. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang percabangan bersyarat tetap. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kita bisa sederhanakan menggunakan percabangan bersyarat tadi. Di sini nanti Bapak akan menjelaskan tentang percabangan bersyarat menggunakan switch case. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.